Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman semua, kita tidak tahu nanti di akhirat kita akan bernasib seperti apa. Yang jelas kita di dunia haruslah melakukan amal-amal soleh agar nanti ketika setelah meninggal kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar, ketika di yaumul mizan dan lain sebagainya. Untuk itu di sini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 golongan yang nanti insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika di akhirat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Jadi ada 7 golongan yang nanti insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu apa? Yaitu adalah al-imamul adil. Yaitu adalah seorang imam yang adil, pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang adil itu yang seperti apa? Yang bagaimana? Dan siapa pemimpin yang adil itu? Maka dijelaskan secara umum di dalam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Jadi setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ini hadisnya panjang, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setelahnya itu menjelaskan bahwa kepala keluarga itu adalah pemimpin untuk keluarganya, istri pemimpin untuk anak-anaknya, seorang kepala negara pemimpin untuk rakyatnya, dan lain sebagainya. Maka secara umum pemimpin itu adalah kita semua. Imam juga termasuk pemimpin bagi makmumnya. Maka untuk itu setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tips-tips di dalam Al-Qur'an bagaimana cara kita untuk berbuat adil. Jadi ketika menjadi pemimpin, maka bagaimana caranya kita agar bisa adil. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 bahwa janganlah kebencian pada suatu kaum menjadikanmu tidak berlaku adil. Maka di ayat setelahnya, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Maka berlakulah adil sehingga adil itu akan mendekatkan kalian kepada takwa. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 90-nya bahwa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dan seterusnya. Jadi diperintahkan kita itu untuk berbuat adil dan berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan gambaran di ayat yang lain, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 58, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Yaitu ketika menghukumi manusia, maka hukumilah mereka itu dengan adil, jangan berat sebelah. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan di dalam surat An-Nisa ayat 135-nya bahwa ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadi kita diperintahkan dan seterusnya sampai akhir ayat bahwa kita pada ayat ini diperintahkan kita untuk berbuat adil ketika kita menjadi saksi. Nah, jangan membuat persaksian palsu. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan berbuat adil di Quran surat Ar-Rahman ayat 9-nya, "Wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan." Jadi ketika melakukan transaksi jual beli, maka kita diperintahkan untuk berbuat adil, jangan mengurangi timbangan. Demikian teman-teman semua, untuk sementara ini adalah bagian 1, yaitu ketika kita ingin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di hari akhirat, ketika di akhirat nanti, maka jadilah pemimpin yang adil.
Karena pemimpin yang adil itu di dalam hadis tadi adalah semuanya. Kita semua termasuk pemimpin. Untuk itu sekali lagi jadilah pemimpin yang adil sehingga kita nanti mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.